Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Pak Yedo. Kali ini saya mau menjelaskan tentang titik berat. Materi kita selanjutnya adalah titik berat. Titik berat. Nah, titik berat ini dia berlaku untuk semua benda. Ada benda satu dimensi, ada dua dimensi, ada tiga dimensi. Nah, untuk persamaan umumnya, titik berat ini dia ada dua koordinat. Ada koordinat X dan ada koordinat Y. Nah, untuk X itu dapat dicari dengan X 1 dikali A1 tambah X2 dikali A2 tambah seterusnya per A1 tambah A2 tambah A seterusnya. Untuk Y juga sama, Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 tambah seterusnya. Juga di bawahnya tetap A1 tambah A2 tambah seterusnya. Nah, ini persamaan untuk benda dua dimensi. Nah, ini untuk benda dua dimensi. Nah, satu lagi ada namanya untuk benda tidak homogen. Tidak homogen. Untuk benda tidak homogen ini persamaannya sama, cuman kita ganti X itu sama dengan X1 dikali berat benda lagi. Berat benda pertama tambah X2 kali berat benda kedua tambah seterusnya. Per berat benda pertama tambah berat benda kedua tambah seterusnya. Dan Y-nya juga seperti itu. Y1 kali berat benda pertama tambah Y2 kali berat benda kedua dan seterusnya. Per W1 tambah W2 tambah seterusnya. Jadi seperti itu. Ini untuk benda tidak homogen. Ini untuk benda dua dimensi. Apa bedanya satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi? Kalau yang dua dimensi kita pakai luas. Ya, luas. Kalau satu dimensi, ya satu dimensi kita pakai panjang. Contohnya panjang garis. Nah, seperti itu. X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah seterusnya. Ya. Begitu juga di bawahnya L1 tambah L2 tambah L3. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Y-nya juga Y1 dikali L1 tambah Y2 kali L2 tambah seterusnya per L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya. Nah, untuk yang tiga dimensi itu kita memakai volume. Nah, oke lah, saya jelaskan aja lah. Tiga dimensi berarti X-nya gimana? X1 volume 1 tambah X2 kali volume 2 dan seterusnya. Kemudian untuk di bawahnya V1 tambah V2 dan seterusnya. Y1 juga Y1 volume 1 tambah Y2 volume 2 dan seterusnya. Di bawahnya volume 1 tambah volume 2 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, ini macam-macam titik berat. Oke, mungkin lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal.
Misalkan saya kasih satu contoh soal dulu ya, dengan kombinasi yang berbeda. Coba lihat, perhatikan. Misalkan contoh soalnya sini, tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen. Nah, seperti gambar, ada gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau saya gambarkan, benda pertama berbentuk persegi panjang. Anggap benda gambarnya lurus ya. Benda kedua juga berbentuk persegi panjang. Nah, ini bedanya. Sengaja saya bedakan warnanya biar kalian tahu. Ya, dia sama-sama berisi penuh. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Nah, tentukan koordinat. Berarti yang ditanya di sini X, Y-nya itu berapa? Ya kan? Baik, kita perhatikan. Pertama, kita harus menggambarkan terlebih dahulu titik berat masing-masing benda. Kita ambil benda pertama itu yang ini aja. Ini benda pertama, ini benda kedua. Benda pertama, titik beratnya di mana? Udah ingat, persegi panjang itu titik beratnya tepat di tengah. Nah, kalau ini di sini persegi panjang itu setengah dari panjangnya dan setengah dari lebarnya. Ada di tabel itu macam-macam titik beratnya. Berarti di sini. Ya. Nah, kita ambil di tengahnya. Kebetulan titik beratnya di sini. Ya, nampak kan? Nih, saya kasih titik merah. Berarti titik beratnya gimana? Masing-masing kita cari dulu. X1 karena ini benda 1. X1 titik beratnya di mana? Terhadap sumbu X. Berarti ini kan terhadap sumbu X, ini 0 kan? Ini kan terhadap sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu X berarti titik beratnya berapa? Nah, berapa ini? Adalah 0,5. Itu terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y lagi. Y1. Mana Y1? Berarti terhadap sumbu Y dia vertikal kan? Mana? Ini kan? Nah, di sini titik beratnya berapa? 2,5. Nah, itu baru X1. Kalau luasnya A1 berapa? Panjang kali lebar. Berapa panjangnya? Panjangnya 5, lebarnya 1. Berarti luasnya 5. X2. Nah, benda 2 lagi. Benda 2 di mana titik beratnya? Kita tarik. Ya. Saya pakai pena hitam aja biar jelas beda. Nah, ini di sini kan titik beratnya. Ya, di tengah. Nah, kalau terhadap sumbu X2 berapa titik beratnya itu? X2 adalah 1 tambah 2. Tahu kenapa datangnya 1 tambah 2?
ini ke sini sudah 1. Jadi 0 sampai 1 sudah diisi oleh benda pertama. Jadi kita mulainya dari 1 sekali lagi, ya kan? Mulainya dari 1. Kenapa? Karena benda kedua itu tepat di pinggir benda pertama. Kami mulai dari 1. Seandainya pinggir benda kedua sampai kedua di koordinat 2, berarti kita mulai dari 2. Berarti 2 tambah berapa? 2 tambah 2 jadinya. Kalau ini tengah 2 tambah 1. Ini berapa? 1. Ini kan mulainya dari 1. Skalanya berapa jumlahnya? 1, 2. Berarti 1 tambah 2. 1, 2, 3. Berarti tepat di 3. Nah, itu X2 nya. Kemudian Y2. Y2 mana Y2? Berarti ini terhadap horizon seperti vertikal. Ini Y2 kan, berarti 0,5. Nah, kemudian luas benda kedua berapa? Kita mulainya dari 1. Ingat, panjangnya berapa? Panjangnya 5, lebarnya 1. Berarti juga 5. Sampai di sini saya rasa kalian bisa memahami. Berapa? 1/4. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4. Kita mulainya dari 1, bukan 0. Mulainya dari 1. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Ini sudah diisi oleh benda pertama. Jadi koordinat kita mulainya dari 0. Ya. Berarti di sini 4. Nah, udah dapat, tinggal masukkan X. X1 tambah A1 tambah X2 tambah A2 per A1 tambah A2. Kenapa ini tambah? Karena semuanya penuh, berisi dia. Tapi kalau salah satunya bolong, berarti sini kurang. Kalau atas kurang, di bawah juga kurang. Jadi seperti itu. Nanti saya kasih contoh yang berbeda. X1 0,5. A1 kali 5 plus X2 3, A2 4 per A1 5 tambah A4. Berapa dapatnya? 0,25 tambah 12 per 9. Ya. 0,25 dia kali 5 kan, sorry, 2,5 tambah 12 per 9. Jadi berapa? 14,5 dibagi 9. Jawabannya adalah 1,6. Ini baru koordinat X. Ya, baru koordinat X. Koordinat Y. Y0. Mana Y? Berarti Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 tambah A2 sama dengan Y1 berapa? 2,5. A1 nya 5 tambah Y2 itu 0,5. A2 nya 4. Ya, A2 nya 4 per A1 tambah A2. Berarti 5 tambah 4. Berapa? Ini udah jelas 2. 5 12,5. Nah, jadinya tambah 2 per 9 sama 14,5 per 9. Jawabannya 1,6 juga. Jadi koordinat X dan Y nya itu sama dengan berapa? 1,6 dan 1,6. Jadi seperti itu kalau menentukan koordinatnya. Tapi kalau salah satu saja, jangan cari pula kedua-duanya, mubazir waktunya nanti. Jadi seperti itu. Ini contoh yang pertama. Oke, selanjutnya mungkin mau saya kasih juga contoh yang kedua biar ada perbedaan sedikit. Contoh yang kedua.
itu adalah, coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini saya kasih, tentukan letak koordinat dari gambar berikut. Nih, coba contoh kedua ya, perhatikan, ini beda lagi. Tentukan letak dari koordinat berikut. Oke, coba perhatikan. Kita lihat. Di sini ada namanya gambar, dia berbentuk persegi panjang juga. Anggap ini titik O. Ya, kalau apa saya ulang lah di sini. Ini berlurus. Titik O. Ini titik 0, koordinat 0 sampai 8, di sini sampai 6. Ya. Dia ada persegi panjang. Kenapa ini disebut persegi panjang? Karena sisinya tidak sama. Nah, perhatikan. Jadi ceritanya itu ini persegi, di tengah-tengahnya dia dibelah menjadi dua seperti ini. Udah dikasih diagonal. Nah, salah satunya ada yang tidak berisi. Nah, di seperti ini. Nanti kita diminta ngitung titik beratnya. Nah, yang ditanya adalah koordinat X dan Y lagi. Oke, ini termasuk jenis benda 2 dimensi. Kita apakan? Kita coba lagi. Pertama, kita harus tahu dulu, jika ini bentuknya persegi panjang, kita harus menentukan mana bidang 1 dan mana bidang 2. Bidang 1 itu adalah persegi panjang. Mana? Nih, semua itu adalah bidang 1. Bidang 1 dia persegi panjang. Nah, untuk menentukan letak titik berat masing-masingnya itu ada di buku paket, ada di tabelnya. Kalau persegi itu letak titik beratnya gimana, kalau segitiga di mana, lingkaran di mana, setengah lingkaran di mana, itu ada di buku halaman 8, halaman 9. Itu bisa kalian lihat di rumah. Oke, kali ini saya menjelaskan contoh soal saja. Bidang 1 persegi panjang. Persegi panjang titik beratnya adalah di tengah-tengah, setengah dari bangun ruangnya. Berarti di sini 3. Ya, berarti terhadap sumbu X dia di 3. X1 3. Terhadap sumbu Y dia 4. Berarti Y1 adalah 4. Ya, setengah dari panjang dan setengah dari lebar. Kemudian bidang kedua. Oh ya, A-nya belum. A1 luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Berapa? 8 kali 6 adalah 48 cm². Oke. Kemudian bidang kedua. Bidang 2 itu dia adalah segitiga. Nah, segitiga yang mana? Segitiga yang tidak diarsir. Jadi total seluruhnya ini adalah ini keseluruhan itu adalah bidang 1 dan ini adalah bidang kedua.
segitiga. Segitiga itu titik beratnya di mana? Sepertiga dari tinggi. Ya. Segitiganya adalah titik beratnya. Titik berat segitiga itu sepertiga kali tingginya. Di sini tinggi di segitiganya berapa? Nah, di 3. Ya kan? Coba perhatikan gambarnya baik-baik. Tinggi dari segitiganya adalah di 3. Di sepertiga kali 3. Jadi 1. Titik beratnya ada di titik beratnya adalah 1. Nah, cara menentukannya gimana? Berarti di mana kira-kira? Cuma 1 di sini kan? Ya. Mana kira-kira? Ini 1 kan? Oh ya. Nah, berarti di sini kira-kira titik beratnya. 1. Nah, untuk X2-nya berarti total panjang koordinat ini dikurangi 1. Kenapa? Kita koordinat semuanya dari 0 sampai 6. Sementara letak titik beratnya itu adalah 1 dari 6. Berarti sama dengan berapa? 6 dikurangi 1. Ya. Tetapi kalau seandainya perseginya itu cuma sampai 3, berarti titik beratnya itu terhadap X itu adalah 3 ditambah 1. Karena dia melebihi 3. Tapi ini sebelum 6, koordinatnya kan totalnya 6. Jadi 1 itu sebelum 6, maka 6-nya harus dikurang 1. Maka terhadap X2 titik beratnya adalah 5 jadinya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa harus dikurang? Karena segitiga berada di dalam persegi. Tapi kalau seandainya di luar persegi, pasti jadinya tambah. Nah, itu hati-hati. Perhatikan konsepnya baik-baik ya, jangan salah. Berarti udah dapat Y2-nya gimana? Y2. Kalau Y2-nya dia di sini, berarti Y2-nya tetap adalah 4. Y2 4. Kalau luas, alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Luasnya berapa? Alasnya berapa? Alasnya 8, ya kan? Setengah 8. Tingginya adalah 3. Berarti luasnya adalah 12 cm². Jadi seperti itu. Perhatikan kalau dia di dalam, nanti titik berat benda kedua itu pasti dikurangi dari total koordinatnya terhadap sumbu apa dia. Kalau dia kebetulan titik berat terhadap sumbu X, koordinat sumbu X dikurang 6. Karena dia terhadap sumbu X. Jadi 6 ini kurang 1, makanya dikurang di sini. Karena dia skala maksimal di X itu adalah 6. Kebetulan segitiganya berada di dalam persegi. Perseginya itu memenuhi sampai skala maksimal, makanya 6 kurang 5. Tapi kalau seandainya koordinat maksimalnya ada 6, sementara segitiga koordinat maksimal perseginya ada 6, segitiganya berada di luar persegi, maka dapat misalkan titik beratnya 1, maka total titik berat terhadap X itu 6 ditambah 1, karena segitiga koordinatnya berada di luar persegi. Jadi seperti itu. Jadi jangan bingung pula dengan itu ya. Jangan lupa yang ini. Kebanyakan sering lupanya di sini. Oke, kita lanjutkan. Udah dapat X1, Y1, X2, Y2, tinggal masukkan ke persamaan. Oke. X0. X1 tambah kali A1 plus X2 kali A2 per A1 tambah A2 sama dengan berapa? X1. X1 nya 3, A1 48 tambah X2 nya 5, A2 nya 12 per 48 ditambah 12. 3 kali 48 24, 12 tambah 2 144 tambah 60 per 60. Jadinya berapa?
144 tambah 60, jawabannya berapa? Oh ya, sorry. Nah, ini dia bukan tambah, karena dia bolong maka dia harus kurang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tandanya harus kurang karena dia satu penuh satu bolong. Jadi dia harus kurang. Nah, 144 kurang 60, 84. 48 kurang 12. Berapa? Bukan 60 dah. 48 kurang 12. Jawabannya adalah 36. 36. 84 per 36. Jawabannya adalah sama dengan 7 per 3. Sama-sama bagi berapa? Ayo, 84 dengan 36 sama-sama bagi 12. Itu X0. Y0. Y0 juga seperti itu. Y1 A1 kurang Y2 A2 plus per A1 kurang A2. Jadi kalau dia satu berisi, satu kosong bolong, itu harus kurang di sini. Atas kurang, bawah harus kurang. Jangan atas kurang di bawah tidak. Salah nanti kalian. Y1-nya berapa? 4. A1-nya 48. Kurang. Y2-nya 4. A2-nya itu 12. Kurang lagi per A1 48 kurang 12. 4 kali 48 2, 3, 16, 192 kurang 48 per 36. 192 kurang 48 berarti dapatnya 4, tinggal 8, 4 144 per 36. Ini sama-sama bagi 12, dapatnya 12 per 3, dapatnya 4. Berarti koordinat Y-nya adalah 4. Maka koordinat X, Y-nya adalah 7 per 3,4. Nah, itulah jawabannya. Itulah titik berat. Jadi jangan kalian beranggapan titik berat itu sulit, asalkan kalian tahu konsepnya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau satu penuh satu bolong dia kurang. Kalau atas kurang di bawah juga kurang. Nah, itu kalau untuk benda 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, A1 ini jangan A lagi, ganti dengan volume. Itu untuk 3 dimensi. Tapi kalau 1 dimensi ini diganti dengan L. A-nya ini diganti dengan panjang. Nah, untuk benda yang tidak homogen ini diganti dengan gaya berat semuanya. A ini ganti dengan gaya berat. Yang koordinatnya tetap koordinatnya. Nah, kalau seandainya dia bolong kayak gini, dia di dalam bangun ruang itu ada bangunan lagi, maka tengok posisinya di mana titik beratnya. Kalau kayak gini kan 1, berarti 0, maksimalnya 0 sampai 6. Kira-kira kalau jarak ini ke sini titik beratnya 1, berarti total skala di sini seharusnya berapa? 6 kurang 1. Jadinya berapa di sini? Jadinya 5. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi koordinat maksimal itu maksimumnya dikurangi dengan titik berat dari benda kedua. Itu kalau bendanya berada di dalam koordinat benda pertama. Garis bawahi, kalau bendanya berada di dalam koordinat benda pertama. Tapi kalau di luar berarti ini jadi tambah untuk benda keduanya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya rasa udah clear untuk materi kita bab 1. Saya doakan semoga semuanya sukses ujian. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan melalui kolom komentar, bisa juga melalui WhatsApp. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk channel saya, sukseskan channel saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share, dan tekan tombol loncengnya ya. Saya Pak Edo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.